Kita lanjutkan kembali pada bagian chapter kedua di materi CCNA CyberOps atau chapter 3 di CyberOps Associate. Ya, kita masuk materi Windows Administration. Administrasian sistem operasi Windows yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana kita menggunakan hak akses sebagai administrator. Ya, ini penting ya, karena terkadang kita itu perlu menjalankan atau menginstal perangkat lunak yang membutuhkan privilege sebagai administrator. Maka bagaimana cara kita menjalankan agar kita bisa mengakses atau menjalankan privilege sebagai administrator sehingga perangkat lunak yang kita butuhkan tersebut dapat diinstal dengan baik di aplikasi kita. Cara cukup mudah ya. Kita gunakan run as administrator. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya file ini akan diakses menggunakan privilege atau hak akses sebagai administrator. Maka kita cukup klik kanan, kemudian kita pilih run administrator. Ya. Klik kanan run administrator. Kemudian bagaimana melakukan konfigurasi dan monitoring di local user dan domain. Ya, kita bahas di sini tentang local user dan group. Ya. Jadi di Microsoft itu local user dan group itu di manage ya. Di file ini LUSR manager atau MSC. Group itu dia diberi nama ya. Ya, diberi nama dan memiliki sekumpulan izin yang khusus terkait dengan yang dikaitkan dengan grupnya. Maka kemudian user itu diletakkan di dalam grup. Ya, diletakkan di dalam grup. Ya, diletakkan di dalam grup yang secara otomatis ya dia akan memiliki izin atau hak akses sebagaimana yang ditetapkan di dalam grup tersebut. Ya. Nah, kemudian ada istilah domain. Domain ini adalah dia sejenis atau tipe network service di mana semua user, grup, komputer, perangkat atau peripheral dan pengaturan security itu disimpan dan dikontrol oleh database. Ya. Nah, di dalam database tersebut disimpan atau database tersebut disimpan di dalam komputer. Ya. Atau dia diletakkan di dalam grup komputer yang disebut dengan domain control. Jadi levelnya seperti itu ya, ada user, kemudian ada grup, ya, kemudian ada domain, kemudian ada domain controller. Ya. Dan biasanya kan akan seperti ini, domain, dia punya grup, ya, punya grup. Nah ini punya user. Nah seperti itu. Nah di Microsoft itu kita bisa menggunakan command line interface dan PowerShell. Nah ini PowerShell ini baru ya, dulu sekali belum ada PowerShell. Ya. Jadi dengan CLI ini kita bisa menjalankan sebuah program, ya. Kemudian menavigasi atau mengatur file system dan mengelola file dan folder.
Nah, ada environment lain di dalam Windows itu yang disebut dengan PowerShell. Yang di PowerShell ini kita bisa membuat script ya, untuk membuat apa? Tas-tas secara otomatis, ya, pekerjaan-pekerjaan secara otomatis, ya, secara otomatis. Yang dimana tas tersebut tidak bisa dibuat menggunakan CLI. Ya, artinya PowerShell ini memiliki kelebihan dibanding dengan CLI. Kemudian di Windows juga ada yang disebut dengan Windows Management Instrumentation, ya, disebut dengan WMI. Ya. Ini digunakan untuk mengelola, ya, mengelola komputer secara remote. Ya. Nah, beberapa serangan itu atau penyerang itu dia menggunakan WMI ini untuk terkoneksi ke remote system. Ya. Kemudian dengan WMI ini attacker juga dia bisa memodifikasi register atau registry dan menjalankan perintah. Maka sarannya WMI ini aksesnya dibatasi, ya, secara ketat. Nah, di Windows itu kita bisa menggunakan perintah net, ya, perintah net, di mana perintah net ini akan mendukung banyak perintah lain yang mengikuti perintah net tersebut. Seperti apa? Net komputer, net account, net config, net continue, net file, net group, net help, dan seterusnya. Ini perintah-perintah yang bisa digunakan yang mengikuti net. Ya. Nah, kalau kita bingung, kita bisa menggunakan net help. Ya, net help nanti secara otomatis akan ditampilkan guideline atau dokumentasi atau panduan lah ya, perintah-perintah apa saja yang bisa digunakan setelah net ini. Nah, ini cara bagaimana kita mengontrol task manager dan resource monitor. Ya, jadi mengelola task dan memonitor resource. Ya, ini sering sekali yang biasa pakai Microsoft nggak asing dengan ini. Ya, di mana task manager ini dia menyediakan banyak informasi tentang apa namanya, tentang aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Ya. Nah, servis-servis apa yang sedang berjalan, kemudian keadaan umum atau perform dari komputer kita saat ini. Ya. Kita bisa lihat CPU, penggunaan CPU, memori, disk, ya, termasuk yang lain-lainnya. Ya. Bagaimana cara mengakses task manager ini? Ya, yang paling mudah biasanya kalau sudah komputer mengalami apa namanya, kalau orang bilang hang lah ya, gitu. Itu kita bisa gunakan Ctrl Alt del, yang kemudian di sana akan muncul task manager. Ya. Ya, dari sana kita bisa melakukan proses shutdown atau penonaktifan servis-servis yang diperkirakan itu menghabiskan resource. Ya, misalnya kita lihat seperti ini. Ini RAM-nya cuma sekian, tapi ternyata bisa jadi RAM-nya itu naik sampai pengguna. Misalnya di sini sampai 80%. Ya, tentunya akan mengganggu. Nah, ini misalnya di sini pakai 60%. Nah, ini dikeluarkan dulu, ya. Seperti itu. Kemudian resource monitoring proses juga itu digunakan ketika kita membutuhkan informasi yang lebih detail, ya, terkait dengan penggunaan resource yang diperlukan. Ya, ini intinya dengan task manager ini kita bisa melihat semua hal, ya, terkait dengan komputer kita, keadaan komputer kita. Kemudian kita juga bisa memonitoring
terkait dengan network kita, ya, dengan network kita. Jadi dengan untuk mengkonfigurasi Windows Networking Properties, ya, dan tes networking setting, ya, kita bisa menggunakan fasilitas ini, Network and Sharing Center, ya, Network and Sharing Center. Ya, atau kita bisa juga menuliskan di command prompt itu dengan netsh.exe. Ya. Kemudian kita bisa melakukan ping 127.0.0.1, atau kita bisa juga menggunakan nslookup, atau kita juga bisa menggunakan perintah netstart. Nah, di Windows juga kita bisa memanfaatkan protokol server message block SMB, ya, untuk apa? Untuk share network resource. Bisa gunakan remote desktop protokol, ya, untuk login ke dalam komputer secara remote, ya, bisa merubah, menginstal, dan melakukan proses troubleshooting. Nah, ini adalah service-service yang memungkinkan untuk bisa dijalankan di Windows Server. Ada network service, ada file service, ada web service, dan ada manajemen. Praktikum berikutnya nanti akan bicara tentang bagaimana membuat sebuah local user account, ya, kemudian bagaimana mereview, ya, user account propertiesnya, kemudian memodifikasi local user account. Ini juga ada praktikum terkait dengan penggunaan PowerShell, ya, dan penggunaan task manager atau mengekspos task manager dan memanage proses, ya. Jadi di sini nanti akan bekerja mengelola proses, mengelola service, dan perform. Kemudian terkait dengan Windows Security ada beberapa perintah yang mungkin bisa kita gunakan, yaitu yang pertama adalah netstart, ya, yaitu netstart. Perintah netstart ini dia dapat digunakan untuk menemukan, ya, koneksi yang masuk maupun koneksi yang keluar atau inbound atau outbound yang tidak diautorisasi, ya, yang tidak diautorisasi. Nah, kita bisa menggunakannya dengan perintah seperti ini, netstart abno. Untuk menampilkan ID proses di Task Manager, maka kita bisa menggunakan klik kanan di Task Manager, maka kita akan lihat PID-nya. Nah, seperti ini, ya. Kalau kita jalankan netstart abno, nanti akan kelihatan seperti ini. Koneksi yang masuk atau koneksi yang terjadi, ini adalah protokolnya TCP. Ini local address, kemudian ini adalah portnya, dan ini adalah address tujuan, ya. Di sini statusnya sedang listening. Nah, dengan netstart ini kita bisa memantau, ya, memantau atau menemukan koneksi yang masuk dan keluar, ya, protokolnya apa, portnya berapa, dari mana menuju kemana, ya, dan seterusnya. Dan proses ID-nya, ya, bisa terpantau dengan perintah netstart di Windows. Kemudian terkait dengan security Windows itu disediakan namanya event viewer, ya, di mana event viewer ini dia akan mencatat, ya, histori aplikasi, ya, security dan sistem event, ya, atau kejadian-kejadian di dalam sistem, ya. Kemudian secara umum Windows itu akan memasukkan dua kategori event, ya. Yang pertama yaitu Windows Log, yang kedua adalah Application and Service Log, ya. Jadi kejadian-kejadian terkait dengan Windows sendiri itu akan dicatat, kemudian terkait dengan aplikasi dan service juga akan dicatat. Administrasi event itu akan menampilkan seluruh, ya, critical, ya, kejadian-kejadian penting, error,
ya warning event, ya peningkatan kejadian ya, dari seluruh administratif log. Nah, di Windows juga terkait dengan security, dia memberikan fasilitas tentang Windows Update Management. Ya. Nah, itu untuk apa? Untuk memastikan proteksi yang sangat baik dari serangan. Ya, maka pastikan Windows yang kita miliki itu dia berada pada update yang terakhir, ya, dan service pack, ya, update yang terakhir, dan patch security-nya sudah dilakukan pengupdatean juga. Ya. Maka biasanya Windows akan melakukan pemeriksaan secara rutin, ya, ke website, ya, ke websitenya Microsoft atau ke websitenya Microsoft untuk memeriksa apakah sistem yang kita miliki atau sistem operasi yang kita miliki ini sudah memiliki proteksi atau sudah memiliki update yang terbaru atau belum. Ya. Makanya pastikan perangkat kita, sistem operasinya dia menggunakan sistem operasi yang legal, ya, agar kita selalu mendapatkan pembaruan, ya, update secara otomatis dari Microsoft. Nah, kita bisa menemukan bagaimana proses update itu ada di sini, ya, di bagian setting. Ya, nanti kita bisa melakukan pemilihan di sini. Nah, terkait dengan pengaturan keamanan lokal ini, kebijakan keamanan lokal ini dia tidak terkait dengan Active Directory domain, ya, tidak terkait dengan Active Directory domain. Nah, di sini apa yang bisa kita atur? Yang kita bisa atur adalah pengaturan password. Ya, misalnya di kebijakan lokal itu kita akan menerapkan password yang digunakan oleh user di komputer lokal itu harus mengandung ini, panjangnya sekian, dan seterusnya. Nah, yang pasti gunakan gunakan kebijakan ini untuk mengatasi atau mencegah terjadinya brute force, ya. Di mana brute force ini adalah serangan yang dilakukan untuk membobol password dengan cara mencoba setiap password sampai hanya menemukan password yang tepat. Dan biasanya attacker itu akan menggunakan algoritma yang menggabungkan huruf, angka, dan simbol untuk menghasilkan password, ya, untuk menyerang perangkat kita. Dan pastikan juga di sini kita sudah mengkonfigurasi, ya, user dan firewall itu dengan benar. Selanjutnya Windows juga dia sudah membuilt-in sebetulnya, ya, memaketkan antivirus dan spyware seperti Windows Defender. Nah, ini terkait dengan firewall tadi, ya, dijelaskan. Ya. Firewall ini secara umum dia akan bekerja membuka dan menutup port, ya, yang digunakan oleh berbagai macam aplikasi. Maka rekomendasinya adalah buka hanya port yang dibutuhkan. Ya, buka hanya port yang dibutuhkan. Kita sampai pada penghujung
materi saya yang kedua ini, bahwasanya terdapat lebih dari 40 versi Windows Desktop, Windows Server, dan Windows Mobile. Ya. Kemudian HAL, ya, ini dia akan menangani semua komunikasi hardware dan kernel. Ya. Kemudian CPU dapat beroperasi dalam dua mode yang terpisah, yaitu kernel mode dan user mode. Di mana application itu diinstal dan berjalan menggunakan user mode, sedangkan operating system dia berjalan menggunakan kernel mode. Nah, NTFS ya, atau format NTFS ini di dalam disk ini dia akan memformat hard disk itu menjadi 4 struktur data penting. Yang pertama yaitu boot sector, partition boot sector, kemudian master file table, system file, dan file area. Selanjutnya, aplikasi pada umumnya itu terdiri dari banyak proses, ya. Di mana sebuah proses itu adalah setiap program yang sedang dieksekusi. Dan setiap proses yang berjalan, setiap proses yang berjalan terdiri dari setidaknya satu thread. Ya, di mana thread ini adalah bagian dari proses yang dapat dieksekusi. Nah, beberapa proses di dalam Windows itu ya berjalan sebagai sebuah service. Dan service-service ini dia berjalan sebagai background yang mensupport operating system dan aplikasi. Nah, setiap proses di komputer Windows 32 bit, ya, Windows 32 bit, dia akan mensupport virtual address space atau space virtual address itu 4 GB, dan Windows 64 bit itu akan mensupport sampai dengan 8 TB. Ya, kemudian Windows juga akan menyimpan seluruh informasi tentang hardware, aplikasi, user, dan sistem setting ini dalam sebuah database yang besar disebut dengan registry. Dan registry ini sifatnya adalah hierarki, di mana yang paling tinggi disebut dengan hive, yang bawahnya lagi disebut dengan case, yang di bawah lagi disebut dengan subcase. Ya, nah secara umum ya ada 5 hive, ya, atau hierarki yang paling tinggi di dalam registry itu ada HKCU, HKU, HKCR, HKLM, HKCC. Ya. Di chapter ini juga ya kita telah belajar bagaimana mengkonfigurasi atau pengetahuan mengkonfigurasi, monitoring, dan menjaga agar Windows itu tetap secure. Dan untuk melakukan ini kita biasanya membutuhkan peran sebagai administrator. Ya. Nah, dengan peran sebagai administrator ini kita dapat meng-create user, group, ya, mendisable access, ya, dan seterusnya. Ya. Dan ada beberapa tool yang mungkin bisa kita gunakan seperti CLI dan PowerShell, ada WMI, ada Remote Desktop, ada Task Manager dan Resource Monitor, dan Network Configuration. Dan sebagai administrator kita juga memiliki kemampuan ya untuk menggunakan semua tool keamanan Windows seperti Netstat. Ya, ini penting, ini kata kuncinya ya, Event Viewer. Ini kata kunci pertama. Kemudian Windows Update, Windows Local Security Policy ya, 4, kemudian Windows Defender Configuration, dan Windows Firewall Configuration.
Ya, sebagai analisis keamanan cyber, ya kita memerlukan pemahaman dasar tentang bagaimana Windows itu bekerja, ya, dan tools apa yang tersedia to help keep Windows endpoint secure, untuk membantu memastikan bahwasanya Windows, ya, Windows yang dia diinstal di perangkat akhir atau di end device yang dia berhadapan langsung dengan user itu dipastikan aman. Ini beberapa term atau istilah yang kita harus kuasai, yaitu terkait dengan ADS, ya, Administrative Data Stream, BIOS, BCD, dan seterusnya, ya, supaya kita lebih familiar lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.